Hai Sobat Pongpong, sudah dengar tentang FPI yang dibubarkan? Sebelumnya sudah tahu belum FPI itu apa? Nah, Front Pembela Islam atau FPI adalah organisasi massa Indonesia beraliran Islamisme konservatif yang dibentuk pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan tokoh politik dan militer pada saat itu. Namun, FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 secara hukum telah dinyatakan bubar sebagai ormas. Dan pada tanggal 30 Desember 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pelarangan Front Pembela Islam. FPI dibubarkan pemerintah karena belum memenuhi persyaratan sebagai ormas, yang dimana masa izinnya telah habis sejak tanggal 21 Juni 2019. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum. Pemerintah sudah resmi melarang kegiatan FPI sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014 bahwa pemerintah telah melarang aktivitas Front Pembela Islam. Selain itu, pemerintah melihat bahwa FPI telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, misalnya sweeping, provokasi, hingga melanggar ketertiban dan keamanan. Nah Sobat Pongpong, hal ini bermula dari kepulangan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Kepulangannya disambut oleh ribuan massa yang telah memadati halaman Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa pagi 10 November 2020. Karena itu, pada tanggal 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 5 orang lainnya. Lebih lanjut, polisi menjerat mereka dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat untuk melakukan tindak pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat. Dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Selain itu, pada Senin 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI. Penembakan ini menimbulkan pro dan kontra karena dinilai ada kejanggalan di balik kasusnya. Setidaknya terdapat 2 versi kronologi dalam kasus ini, yaitu dari polisi dan FPI itu sendiri. Nah, temuan investigasi Komnas HAM menunjukkan adanya pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian atas tewasnya 4 dari 6 laskar FPI. Atas temuan ini, Komnas HAM merekomendasikan penyelesaian kasus ini supaya dibawa ke pengadilan pidana. Penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan pidana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran material secara utuh dan menegakkan keadilan. Pada akhir 2020, sudah tercatat 5 ormas termasuk FPI dilarang melakukan aktivitas di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS, Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, dan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Nah, bagaimana tanggapan Sobat Pongpong tentang FPI ini? Komen di bawah ya. Demikian opini kali ini, sampai jumpa di opini selanjutnya. Salam Persma.